Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IKMC 2020 akan membawakan materi mengenai uji ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Amelia Suci Indah Melati. Yang kedua, M. Habib Akbar. Yang ketiga, M. Nurandika. Yang keempat, N. Gia Ayoka. Dan yang terakhir, Tias Rahmawati. Adapun yang pertama, pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata IQ antara siswa SLTP kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor, two way ANOVA. Selanjutnya, yang kedua, yaitu asumsi uji ANOVA. Uji ANOVA harus memenuhi asumsi berikut. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang terakhir, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Asumsi uji ANOVA. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa atau lebih dari dua kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Selanjutnya, prinsip uji ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between.
Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Selanjutnya, fungsi uji ANOVA. Uji ANOVA berfungsi untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Ada dua jenis uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Berdasarkan situs Statistic Solution, ANOVA satu arah berfungsi menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Adapun ANOVA dua arah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Selanjutnya, tujuan uji ANOVA. Tujuan uji ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Selanjutnya, ciri-ciri ANOVA. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini: adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respon berskala data rasio atau interval, numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris, karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat per perlakuan atau distribusi normal pada residual.
Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi, agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Selanjutnya, jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responden, dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariate. Yang pertama, univariate one-way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua, univariate two-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang terakhir, univariate multi-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya, multivariate. Multivariate one-way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang terakhir, multivariate multi-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Jenis lain yang menggunakan prinsip ini adalah yang pertama, repeat measure analysis of variance. Yang kedua, analysis of covariance atau ANCOVA. Yang terakhir, multivariate analysis of covariance atau MANCOVA. Selanjutnya, yang kedua yaitu asumsi uji ANOVA. Baiklah, adapun data yang kami sajikan ialah kadar hemoglobin pada bayi dengan tingkat ekonomi. Adapun tingkat ekonominya ialah 0 untuk tingkat ekonomi rendah, 1 sedang, dan 2 tinggi.
dengan data atau sampel sebanyak 60 dengan data sebagai berikut. Untuk melakukan uji ANOVA, perlu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Nah, kemudian untuk ekonomi kita pindahkan ke faktor. Lalu untuk kadar hemoglobin kita pindahkan ke Depend. Lalu klik Plots dan centang Normality Plots with Test, Continue, dan OK. Berikut hasil yang didapatkan. Terdapat Case Processing Summary, Descriptive, dan lalu Test of Normality. Terdapat dilihat di sini signifikan. Untuk signifikan yang lebih dari alfa atau 0,05 dinyatakan sebagai data normal. Untuk di bawah 0,05 tidak normal. Dilihat di sini hasilnya, baik untuk tingkat ekonomi rendah, sedang ataupun tinggi, hasilnya melebihi atau lebih dari 0,05. Untuk tingkat ekonomi rendah, signifikannya adalah 0,839, untuk tingkat ekonomi sedang dengan 0,06, tingkat ekonomi tinggi 0,114. Langkah selanjutnya ialah dengan mencari uji homogenitas dan dapat dilakukan sekaligus uji ANOVA. Caranya, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Untuk kadar hemoglobin kita pindahkan ke Depend. Untuk tingkat ekonomi kita pindahkan ke faktor. Klik Options, centang kolom Descriptive dan Homogeneity, lalu klik Continue, lalu Post Hoc. Post Hoc ini dilakukan untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk kali ini kita gunakan Bonferroni, lalu klik Continue, lalu klik OK. Berikut hasil yang didapat. Terdapat Descriptive dan Test of Homogeneity, lalu uji ANOVA. Untuk pertama kita lihat ini ada Test of Homogeneity. Dilihat signifikannya untuk lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, dinyatakan sebagai homogen. Lalu lanjutnya kita lihat uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, untuk kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, H0 ditolak atau terdapat perbedaan. Sedangkan untuk lebih dari alfa atau lebih dari 0,05 dinyatakan sebagai H0 gagal ditolak. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Uji ANOVA yang kita dapatkan atau signifikan yang kita dapatkan adalah 0,000, yang dimana H0 ditolak atau terdapat perbedaan. Untuk melihat data mana saja atau kelompok mana saja yang berbeda, kita lihat dari hasil post hoc test, yaitu yang pertama tingkat ekonomi rendah dengan tingkat ekonomi sedang. Perbedaan rata-ratanya yaitu minus 1,5761. Di sini terdapat lambang bintang yang mengartikan terdapat perbedaan yang signifikan, dan lambang minus itu mengartikan tingkat ekonomi rendah itu lebih kecil dibandingkan tingkat ekonomi sedang, dengan rentang minus 2,744 hingga minus 0,409. Selanjutnya ini untuk tingkat ekonomi rendah dan tingkat ekonomi tinggi sama, minus 1,9853 dengan rentang minus 3,245 hingga minus 0,726. Untuk tingkat ekonomi sedang dengan tingkat ekonomi rendah, perbedaan rata-ratanya adalah 1,5761, yang mengartikan tingkat ekonomi sedang itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat ekonomi rendah, dengan rentang perbedaan 0,409 hingga 2,744
Begitu juga seterusnya.